Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, bertemu lagi dengan saya Pak Faiz dalam pembelajaran Sosiologi kelas 12 SMA Negeri 1 Ciasem. Apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat menjalani hidup dan pembelajaran jarak jauh. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk perubahan sosial. Ya, di pembahasan kali ini kita akan memperdalam perubahan sosial ya. Dari segi bentuknya, seperti apa itu perubahan sosial? Mari kita simak terus pembelajaran kali ini. Nah, bentuk dari perubahan sosial, ada 4 bentuk perubahan sosial. Pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Yang kedua, perubahan besar dan kecil. Yang ketiga, perubahan yang sifatnya dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang keempat, perubahan struktural dan proses. Nah, mari ke pembahasan pertama, yaitu perubahan evolusi dan revolusi. Nah, coba ingat-ingat sama kalian nih. Evolusi dan revolusi ini pasti sering kali kalian dengar ya di pembelajaran yang lain, sering juga dibahas. Salah satunya di mata pelajaran sejarah gitu. Jadi sudah tidak asing lagi istilah evolusi dan revolusi. Nah, perubahan evolusi. Apa sih perubahan evolusi? Nah, evolusi itu merupakan perubahan yang lama. Nah, yang membutuhkan waktu yang lama dengan diikuti perubahan kecil. Jadi selalu diikuti sama perubahan yang sifatnya kecil. Pada evolusi, perubahan yang terjadi tanpa ada tekanan atau terjadi dengan sendirinya. Nah, evolusi itu berjalan dengan sendirinya tanpa adanya tekanan gitu. Karena rakyat biasanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi yang baru timbul di lingkungannya. Jadi masyarakat itu senantiasa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dari waktu ke waktu. Nah, dengan kata lain, secara sederhana, perubahan evolusi itu adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, ratusan tahun gitu, dan bahkan ribuan tahun. Nah, contohnya sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya nih. Seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke modern. Nah, lebih jelasnya adalah yaitu dari masyarakat yang awalnya pemburu, nomaden gitu ya, meramu dan lain-lain, kemudian berubah menjadi masyarakat yang agraris. Itu kan butuh waktu yang sangat lama, ratusan bahkan ribuan tahun, kemudian menjadi masyarakat industri seperti sekarang ini. Nah, itu memiliki dampak positif maupun negatif ya. Nah, ini yang tadinya agraris nih, Indonesia terkenal dengan keagrariannya, kemudian berubah menjadi masyarakat yang industri. Nah, sekarang PT-PT dan perusahaan sangat banyak sekali di wilayah kita juga sama tuh. Nah, ini salah satu bentuk dari perubahan evolusi. Nah, itulah contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan revolusi. Nah, ini adalah kebalikan dari evolusi. Kalau yang tadi berlangsung dalam kurun waktu yang lama, kalau revolusi itu perubahan atau pergantian secara cepat. Jadi waktunya sangat cepat terhadap berbagai aspek kehidupan yang penting. Nah, perubahan yang terjadi secara cepat ini mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Betul sekali, ini berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang mendasar. Bisa tentang pekerjaan, bisa tentang pemerintahan, bisa tentang lembaga sosial gitu. Nah, perubahan ini dapat terjadi tanpa rencana, tetapi dapat pula direncanakan terlebih dahulu. Nah, contohnya nih, misalnya ya, pada saat itu masih pada alam penjajahan, ya sebelum Indonesia merdeka, kemudian menuju kemerdekaan. Nah, itu pada saat merdeka itu adalah waktu yang sangat cepat. Nah, dan itu sudah diperdalam pada mata pelajaran sejarah ya. Bagaimana ceritanya proklamasi kemerdekaan itu berlangsung sangat cepat dan itu disebut revolusi. Dari setelah merdeka menuju ke demokrasi liberal
kemudian demokrasi terpimpin, bahkan sampai ke Orde Baru atau reformasi. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, ini adalah foto ketika presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menyampaikan atau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini kemudian reformasi pada tahun 1998. Ini pun termasuk ke dalam contoh dari perubahan revolusi. Betul sekali. Nah, kemudian nih ada perubahan besar dan kecil. Nah, perubahan yang sifatnya atau pengaruhnya atau dampaknya terhadap masyarakat ada yang besar dan juga ada yang kecil pengaruhnya. Nah, hanya yang besar dan kecil ini bedanya hanya di sifat, jangkauan, dan dampaknya bagi masyarakat. Betul. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini penjelasan ini. Perubahan kecil terlebih dahulu. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh secara langsung atau berarti dalam masyarakat. Nah, perhatikan kalimat yang diberi warna merah ya. Tidak membawa pengaruh langsung, artinya memang kecil pengaruhnya terhadap masyarakat dan tidak terlalu berarti. Perubahan contohnya adalah perubahan mode pakaian, di mana mode pakaian itu tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Ya, betul sekali ya. Itu termasuk ke dalam perubahan kecil. Nah, ini salah satu contohnya nih di sini. Ya, ada tentang perubahan mode pakaian. Ibu-ibu waktu kondangan zaman dulu seperti ini dengan ibu-ibu milenial sekarang. Jelas ada perubahan dari mode pakaian, cuman tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap lembaga kemasyarakatan, ya. Nah, lalu ada perubahan besar. Perubahan besar itu adalah perubahan yang terjadi membawa perubahan atau pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Jadi punya pengaruh yang langsung. Kalau ini tidak punya pengaruh atau tidak membawa pengaruh. Kalau yang perubahan besar mempunyai atau membawa pengaruh langsung atau besar ya, atau berarti dalam masyarakat. Gitu. Contohnya industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris. Nah, masih berkaitan sama contoh yang tadi, akan membawa pengaruh besar dalam masyarakat. Betul ya, dari industrialisasi ini pengaruhnya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini contoh lainnya nih dari perubahan kecil. Ada perubahan style rambut, ada gaya hijab seseorang, perempuan gitu. Nah, itu termasuk ke dalam perubahan kecil karena tidak punya banyak pengaruh. Contoh lain dari perubahan besar, ada perubahan alat transportasi, ada juga perubahan cara transaksi gitu. Yang tadinya secara langsung, kemudian banyak sekarang digunakan media-media online ya. Lebih mudah dan praktis. Lalu ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Ya, jelas ini kalimat atau katanya sudah sangat jelas. Dikehendaki itu sama dengan direncanakan, tidak dikehendaki artinya tidak direncanakan. Nah, perubahan dikehendaki merupakan perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat. Nah, pihak yang menghendaki melakukan perubahan, pihak yang menghendaki tersebut ya, yang melakukan perubahan disebut agent of change atau merupakan orang kepercayaan atau pimpinan lembaga masyarakat, atau bisa dikatakan orang yang memiliki jabatan di pemerintahan atau yang sedang menjabat. Agent of change termasuk masyarakat juga ya. Contohnya misalnya di sini program keluarga berencana, itu adalah perubahan yang memang direncanakan suatu program tuh. Lalu imunisasi. Nah, imunisasi pun merupakan program yang direncanakan. Kemudian pembangunan taman tematik. Jadi taman-taman yang memiliki temanya sendiri. Nah, ini salah satu contohnya nih. Di Bandung contohnya banyak sekali taman-taman tematik yang memiliki tema ya, yang masing-masing
punya kekhasannya. Misalnya contohnya ini adalah Taman Pasupati yang disebut dengan Taman Jomblo katanya. Karena memang dianggap bahwa kursinya masing-masing duduknya gitu. Taman-taman yang lain di Bandung misalnya ya ada Taman Musik Epicentrum, ada Taman Film, ada Taman Olahraga, nah, ada Taman Lansia. Nah, itu adalah pembangunan-pembangunan yang memang direncanakan. Nah, makanya termasuk ke dalam perubahan yang dikehendaki. Ya, paham ya? Lalu ada perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, ini lihat nih. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan hal yang tidak bisa dalam kendali masyarakat dan biasanya menghasilkan masalah yang memicu kendala dalam masyarakat. Betul. Artinya ini tidak bisa dikendalikan ya dan tidak direncanakan. Contohnya adalah bencana alam. Adanya banjir, adanya gempa bumi, longsor, tsunami, itu kan jelas bukan perencanaan kita ya. Itu memang sudah ditentukan, sudah menjadi musibah gitu. Makanya dari situ ada dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Nah, itu termasuk perubahan yang tidak dikehendaki. Lalu ada krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis moral, bahkan sampai krisis akibat dari pandemi COVID-19. Nah, salah satu contohnya yang sekarang memang sedang terjadi. Nah, ini contohnya ya. Updatean tanggal 19 Juli sudah sangat banyak gitu dan semakin banyak dari hari ke hari. Dan dampaknya bagi masyarakat ya salah satunya kita di aspek pendidikan, akhirnya pembelajaran tatap mukanya terus-terusan ditunda demi kebaikan bersama sehingga masih pembelajaran jarak jauh gitu. Itu adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, lalu ada perubahan proses dan struktural. Nah, ini perubahan struktural merupakan perubahan mendasar yang berakibat pada terjadinya reorganisasi dalam lingkup masyarakat. Nah, ini perubahan struktural. Coba mungkin secara kalimat agak sulit untuk dipahami ya. Tapi penjelasan sederhananya yang dimaksud struktural, ingat tuh. Kalau kita berbicara tentang struktural berarti berbicara juga tentang status dan peran. Ya, struktural, status dan peran. Dan juga fungsinya di masyarakat. Nah, ini berkaitan sama itu. Jadi, si perubahan ini itu sangat mendasar. Nah, biasanya terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk status dan peran. Contoh di sini ya, perubahan struktural nih yang terjadi. Nah, dahulu pemilihan presiden itu dipilih langsung oleh MPR. Tapi saat ini pemilihan presiden dipilihnya oleh rakyat. Nah, itu termasuk perubahan struktural karena ada struktur yang berubah di masyarakat. Nah, kemudian nih contoh yang lain berkaitan status dan peran. Ada emansipasi wanita. Nah, emansipasi wanita di mana wanita sekarang itu sangat maju dan berkembang, bisa menjadi wanita karir, bisa memiliki jabatan, bisa punya masa depan dalam hal pekerjaan gitu. Jadi sudah sangat maju gitu, bisa setara dengan laki-laki atau pria gitu. Itu termasuk ke dalam perubahan struktural. Yang kedua yaitu perubahan proses. Merupakan suatu perubahan yang tidak mendasar. Kalau yang tadi mendasar, nah ini kan mendasar nih. Yang ini adalah yang tidak mendasar, di mana perubahan ini hanya mengubah sesuatu yang telah ada sebelumnya, kemudian disempurnakan. Jadi, di mana sesuatu itu sudah ada, kemudian dikembangkan, lalu dirubah menjadi hal yang lebih baik. Nah, tujuannya. Contohnya di sini adalah kurikulum dari beberapa tahun ke tahun berikutnya. Dari mulai kurikulum 2006, terus ya masuk ke Kurtilas, terus masuk ke kurikulum 2013 yang revisi sekarang ini. Nah, itu termasuk ke dalam perubahan proses gitu. Jadi artinya ada perbaikan
dari suatu hal yang sudah ada sebelumnya. Ya, baik. Itu materi yang dibahas pada pertemuan kali ini ya. Untuk tugasnya silahkan ya kalian ingat dan pahami ya. Tugas untuk pertemuan kali ini kalian membuat analisis tentang perbedaan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu melalui observasi atau wawancara secara langsung dengan orang-orang terdekat dengan kalian. Bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak, bisa dengan tetangga, atau siapapun yang dekat dengan kalian. Minimal itu sekitar 15-20 tahun ke belakang. Jadi yang paling tepat sebenarnya adalah bisa dengan orang tua ya. Nah, jadi itu analisislah perubahan yang terjadi atau perbedaan antara pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang melalui pengalaman secara langsung dari kalian sendiri dan juga orang-orang terdekat dengan kalian. Nanti dikerjakan dan dituliskan di Google Form ya, Google Form yang linknya nanti akan saya sampaikan langsung ke KM dan di-share ke kalian semua. Mudah-mudahan dipahami dan dapat dilaksanakan. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan ya bisa langsung bertanya ke saya melalui forum diskusi di Google Classroom. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.